Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Kurniawan dengan NPI 14623000159. Jadi di sini saya akan mendemokan tentang tugas ETS saya, yaitu tentang web CRUD, tentang pendaftaran mahasiswa baru. Jadi akan saya simulasikan terlebih dahulu. Di sini jika belum terisi, maka tidak bisa dikirim. Lalu di sini saya akan mengisi nama. Terus di sini tanggal lahir. Nah, di sini ada lebih dari 15 kolom input yang dimasukkan, lalu akan saya kirim. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke sini untuk memastikan atau mengubah dan mengisi lagi. Jika iya, maka akan dialihkan ke simpan form tadi. Di situ ada 3 detik, lalu langsung beralih ke tampil mahasiswa. Nah, ini data-data yang sudah terisi. Ini untuk mengeditnya. Fabio Cannavaro akan saya edit menjadi Nah, jika batal sama seperti tadi, balik ke sini. Jika iya, nah, berubah jadi 3 Rafli. Lalu akan coba saya hapus. Kembali ke daftar mahasiswa. Nah, yang 3 Rafli tadi sudah terhapus. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan tentang kode programnya dari masing-masing file. Jadi yang pertama ada file form mahasiswa. Oke, di sini title. Jadi title ini untuk yang ada di sini. Kalau saya ganti hanya form mahasiswa, refresh, maka akan ganti form mahasiswa. Lalu di sini ada body. Body ini berarti yang bagian sininya. Lalu font family-nya pakai ini. Background-nya menggunakan ini 3 gradasi. Jadi ada di body ini ada 3 gradasi warna. Yang atas hijau yang menyerempet putih, agak ke bawah jadi lebih hijau. Nah, lalu padding ini untuk mengatur yang ada di body.
margin 0, min height 100 pH. Lalu di sini ada judul, yaitu form input mahasiswa. Jadi kembali lagi ke sini. Di sini tadi untuk mengatur gradasi dari mungkin yang hijau di atas, yang putih di bawah, itu dari sininya. Jadi lebih besar angkanya, yang bawah akan nanti ke atas. Nah, ini. Tapi kalau menurut saya lebih cocok yang hijaunya ada di bawah. Oke. Lalu lanjut ke CSS-nya dari ini judul. Jadi di sini text align-nya ada center. Ini untuk menempatkan judulnya berada di tengah-tengah body. Lalu color-nya ini warna teks, margin bottom ini jarak seperti yang saya tambahkan komentar ini. Jarak antara judul dan form, misal saya besarkan, maka akan terlihat perubahannya. Nah, lalu font size ini ukuran dari font ini. Terus letter spacing, ini spasi antar huruf. Jadi spasi antar huruf di sininya. Mungkin akan saya besarkan menjadi 5 px. Nah, terus text shadow ini yang berada di sini. Ini lebih besar angkanya, lebih besar shadow. Ini lebih kecil angkanya, lebih besar shadownya. Jadi ini text shadow di sininya, bayangan dari teks judul ini. Lalu kita masuk ke form. Bagian form yaitu jadi di sini untuk lebih mengatur di dalam form ini. Yang pertama ada backgroundnya yaitu putih di dalam form. Terus ada backdrop filter untuk blurnya. Jadi untuk untuk blur ini, jadi untuk blur ini lebih terlihat ketika
elemen punya transparansi. Jadi di belakang form ini ada blurnya. Lalu ada padding. Padding ini jarak di dalam form ini, jarak isi ini. Coba kita ganti jadi 60. Nah, lalu di sini ada border radius. Border radius yaitu lengkungan yang ada di sini. Terus di bawahnya ada max width. Nah, max width ini besar kecilnya ukuran form ini. Lalu ada box shadow. Box shadow ini bagian sininya. Nah, ini box shadow. Jadi seperti yang saya tulis di komentar, jika angkanya lebih banyak maka bayangan itu akan ke kanan atau kiri jika lebih banyak atau kurang. Terus yang sebelahnya lagi atas atau bawah. Terus ini fokus pada efek blur, efek bayangan. Terus ini untuk mengatur warna. Lalu transition ini transition waktu ketika dia menjadi blur. Nah, ini. Lalu form hover. Form hover ini lebih ke ketika kursor diarahkan ke form ini. Nah, di sini ada transform, translate Y. Jika lebih banyak minnya, maka akan ke atas. Untuk ininya, akan ke atas ini. Lalu jika plus atau 5px, maka ini formnya akan ke bawah. Lalu box shadow seperti penjelasan saya di atas. Lalu di sini ada label. Jadi display box ini sebelumnya label ini mengatur untuk semua yang ada di dalam form ini untuk labelnya. Yang pertama ada display block. Display block ini mengatur jarak antar label dan juga input. Lalu untuk margin top ini seperti jarak antara dari label dan atasnya. Lalu ada font weight, ini ketebalan pada font label. Lalu color ini warna teks label. Lalu di sini ada Lalu di sini ada CSS untuk input, select, dan text area. Jadi di sini semua elemen yang ada di dalam input, select, atau text area maka akan sama semua efek atau gayanya. Jadi yang pertama ada width, mengatur kolom input agar sejajar. Lalu ada padding. Padding ini semua yang ada di sini. Jadi misal ini 10px saya ganti
20, maka akan lebih lebar. Nah, lalu di bawahnya ada margin top, sama jarak antara misal ini dengan yang atasnya itu. Lalu ada border. Jadi border di sini garis tepi yang ini. Misal saya hilangkan. Nah, tidak ada border, jadinya jelek. Lalu di sini ada border radius sama lengkungan yang ada di kolom yang di sininya. Lalu box sizing ini untuk mensejajarkan kolom input di kanan yang sebelah sininya. Misal ini tidak ada. Nah, untuk selectnya tidak sejajar. Oke, lanjut. Ini warna teks, ini ukuran font, ini background, ini transisi. Lalu di sini input fokus, select fokus, dan text area fokus ini ketika kita klik di bagian misal di inputnya. Ini outline ini seperti dari browser ada warna hitam. Mungkin akan saya hilangkan terlebih dahulu supaya bisa lebih ngerti. Klik. Lalu ada border color, yaitu yang sebelah sini. Lalu box shadow, yaitu ketika kita mengklik ada shadownya di belakang, blur warna hijau. Lalu background color ketika diklik maka background yang ada di dalam input berwarna putih. Lalu di sini ada select. Yang pertama ini ada appearance. Ini di dalam select menghilangkan yang biasanya ada di sini. Mungkin akan saya coba. Ada ininya.
Lalu ini default dari browser untuk outline-nya. Lalu di sini ada select. Di sini untuk menghilangkan yang ada di sini. Appearance biasanya di sini ada default dari browsernya. Akan coba saya hilangkan dulu. Nah, ini karena ini. Mungkin akan saya biarkan begini supaya lebih terlihat tidak mengisi. Tidak seperti ini. Ini. Oke, lanjut ada pointer. Jadi pointer di sini itu seperti ketika kita mengarahkan kepada kolomnya, maka untuk kursornya akan berganti dengan tangan jari. Lalu di bawahnya ada select option. Jadi select option ini ketika kita ini di bawahnya. Nah, background color ini colornya ini. Lalu untuk color yang berwarna hijau ini teksnya di dalam option. Lalu select hover ini ketika kita mengarahkan kursor ke kolom. Nah, ini. Misal akan saya hilangkan. Nah, tidak ada efek animasinya. Yang ada hanya ketika diklik. Nah, ketika dikembalikan lagi ada efeknya. Oke, lanjut ke button. Lalu di sini ada button. Jadi button ini apapun yang ada di sini berarti kirim ini. Yang pertama ada margin top. Margin top ini jarak antara button dengan atasnya ini. Lalu ada padding. Padding ini jarak antara teks dengan pinggiran dari button. Lalu ada background.
Background ini ada gradasi warna dengan horizontal 90 derajat. Lalu color white ini untuk teksnya. Ini untuk font size, ini bold. Teksnya supaya bisa bold. Lalu bordernya tidak ada. Border radius ini lengkungan. Width ini untuk memaksimalkan dari sini ke sini. Lalu kursor pointer seperti tadi. Nah, gini. Lalu text transform ini meskipun kita menginputnya di HTML huruf biasa, maka ketika diatur di text transform uppercase, maka akan jadi huruf kapital. Misal saya ganti lowercase, maka akan otomatis ganti huruf kecil. Lalu di sini ada letter spacing, yaitu jarak antar huruf. Lalu box shadow dan juga transition. Ini ketika saya, nah ini ada box shadow. Lalu di sini button hover sama untuk backgroundnya. Jadi ketika dibiarkan, maka akan backgroundnya menggunakan background itu. Tetapi ketika kursor diarahkan ke button, maka akan menjadi background yang ini. Nah, lebih gelap. Ini juga lebih gelap. Dan box shadow-nya lebih terlihat. Untuk transform, ini ketika saya ganti 3, maka akan ke bawah. Sudah saya ganti min 3 jadi ke atas. Oke, error ini ketika ada error, mungkin ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu di sini ada confirm backdrop. Jadi confirm backdrop ini ketika saya klik kirim lalu ada notifikasi konfirmasi. Nah, itu makanya ini tampil hanya ketika aktif. Jadi ini position fix, ini posisi menempel di seluruh layar dan tidak ikut bergulir saat di scroll. Misal tampil di sini, maka akan tetap di situ di seluruh layar. Lalu ini untuk background belakangnya. Ini supaya bisa di tengah. Lalu ini supaya bisa di atas elemen lain. Notifikasi muncul di sini. Lalu fungsi ini hanya ketika JavaScript dijalankan. Lalu di sini ada confirm modal. Jadi untuk width 90% ini lebarnya itu mengikuti layar tetapi tidak lebih dari 90% meskipun menggunakan layar HP ataupun laptop. Terus untuk max width ini seperti maksimum
gampangnya seperti yang form tadi, besar kecilnya form tadi. Lalu di sini ada backgroundnya warna putih. Jika saya praktekkan maka mungkin akan saya praktekkan dulu. Nah, ini ada box itu. Nah, ini maksudnya tidak bisa di scroll tadi, tetap di layar. Lalu text align left kiri, ini untuk sininya, bagian sini. Lalu di bawahnya ada confirm title, fontnya 18, ini font weight-nya 3700, colornya. Jadi ini untuk konfirmasi simpan ini. Margin bottom, jarak dari konfirmasi simpan ini ke bawahnya. Lalu untuk teksnya, colornya ini, terus margin bottom dari sini ke box ini. Lalu untuk action, ini displaynya flex agar sejajar gini. Lalu gap, jarak antar tombol 12 px. Lalu ini tombol dirapatkan masing-masing ke kanan. Lalu ini btn yes. Yes ini yang ya, simpan. No ini yang tidak. Color putih untuk teksnya, backgroundnya gradasi seperti yang ada di body ini tadi. Lalu paddingnya ini untuk lebar dari atas bawah, terus ini kanan kiri. Lalu border radius ini untuk pojokan ini, lengkungan pojok. Lalu font weight-nya ini supaya lebih tebal tulisannya, border tidak ada. Cursor pointer ini, nah kayak gini. Lalu sama untuk btn no. Lalu ketika yes, brightness-nya 0,95. Brightness-nya berkurang. Lalu untuk ini sama, backgroundnya. Oke, kita menuju ke sini, script ke JavaScript-nya. Jadi di sini ada fungsi validate form. Fungsi validate form ini nantinya akan dipanggil di HTML. Lalu di bawahnya ada const form, ini mengambil lalu di bawahnya ada const form,
ini mengambil data dari form mahasiswa ini. Lalu di bawahnya mengambil data dari elemen inputnya maksudnya. Lalu di bawahnya ini hampir sama semua untuk fungsinya, yaitu untuk mengambil nilai yang telah diinput. Lalu di bawahnya sini ada dokumen query selector all. Nah, ini untuk menghapus semua pesan error lama yang terlebih dahulu sebelum validasi baru dijalankan. Semua elemen dengan kelas error akan dikosongkan isinya, yaitu ini inner HTML sama dengan kosong. Lalu let is valid sama dengan true, yaitu untuk menandakan bahwa secara default form dianggap valid, yang nantinya akan diubah ke false jika ada kesalahan. Nah, ini di bawahnya. Jadi ini adalah fungsi untuk menampilkan pesan kesalahan. Di sini ada ID yang nantinya akan dimasukkan ke HTML. Terus ini adalah isi dari pesan kesalahan tersebut. Lalu di sini mengambil nilai input dari ID. Terus inner HTML ini yang kosong tadi diisi dengan isi dari error tersebut. Nah, jika hasil sama dengan salah. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama ada nick. Di sini jika nick sama dengan kosong, maka ini untuk ID-nya. Terus ini untuk pesannya. Nick wajib diisi. Terus selain itu, nick juga hanya berisi nomor, tidak boleh angka. Ini adalah rumusnya 0 sampai 9. Lalu nick juga harus 16 digit. Jika tidak 16, maka akan keluar notif ini. Mungkin akan saya tunjukkan. Sini akan saya hapus beberapa. Nah, nick harus 16 digit. Nick hanya boleh angka. Nick wajib diisi. Oke. Lalu di bawahnya hampir sama semua, fungsinya seperti yang saya jelaskan. Mungkin bedanya di rumusnya, di nama, yaitu ada huruf A sampai Z besar dan huruf A sampai Z kecil, lalu spasi. Lalu di sini ada nomor HP, hanya nomor. Terus di sini ada email, spasi, titik. Terus di sini juga bisa huruf. Terus di sini ada tahun 0 sampai 9 hanya angka dan juga 4 digit. Lalu di sini ada if is valid. Jadi jika fungsi mengembalikan kesalahan, maka formnya itu tidak akan dikirim. Tetapi jika mengembalikan benar, maka lanjut ke proses berikutnya.
Lalu di sini ada dokumen add event listener. Lalu di bawahnya ada yang tadi konfirmasi yes atau no. Jadi di sini menjalankan semua kode di dalamnya ketika semua elemen HTML telah dimasukkan. Contoh, saya telah memasukkan nama mulai dari nama lengkap sampai penghasilan orang tua, maka konfirmasi yes atau no ini akan berjalan. Lalu di bawahnya ada form add event listener. Nah, di sini menangkap submit form dan menjalankan validate form terlebih dahulu. Lalu ini mencegah pengiriman form secara otomatis. Jadi harus masuk ke JavaScript terlebih dahulu untuk konfirmasi tadi. Lalu di bawahnya ada cons oke sama dengan validate form. Jadi jika semua input benar, maka akan menjalankan kondisi true tadi. Tapi jika salah, menampilkan apapun yang error yang ada di sini. Lalu di sini ada backdrop class list. Jadi jika validasinya lolos, maka show akan ditambahkan kelas ke elemen backdrop. Terus di sini ada button no. Jadi ketika pengguna mengeklik fungsi tidak, maka akan kembali ke yang pengisian form tadi. Tetapi jika mengklik ya, maka akan lanjut ke maka tersimpan, lalu lanjut ke simpan form mahasiswa. Lalu di sini ada body dari HTML. Nah, ini yang dipanggil dari validate form tadi. Lalu di sini fungsinya untuk actionnya mengarah ke simpan form yang ada di sini. Lalu on submit memanggil validate form untuk menghubungkan ini label-label dengan aturan yang ada di JavaScript ini. Nah, ini adalah ID yang dimasukkan di aturan JavaScript tadi. Ini. Nah, ini. Jika nick harus sama dengan ini ID. Dan ini sama semua mulai dari nama sampai ke bawah. Sampai sini. Nah, ini juga sama. Di sini select. Ini adalah menampilkan pilihan. Lalu di sini ada HTML-nya, notifikasi untuk mengkonfirmasi untuk menyimpan data. Lalu ketika sudah di sini, maka akan lanjut ke simpan form. Nah, di simpan form ini, pertama-tama kita mengkoneksikan ke database. Akan saya buat terlebih dahulu untuk database-nya. Nah, ini adalah database-nya. Ini untuk nama tabel.
Oke. Oke, lanjut ke sini. Jadi di sini mengambil data dari form. Dari sini mulai dari input nama lengkap sampai penghasilan orang tua. Lalu di tanggal daftar ini otomatis terisi di database-nya sendiri. Lalu yang nantinya akan ditampilkan di tampil mahasiswa di sini. Lalu di sini untuk ketika sudah diambil, maka akan disimpan di database di kolom ini yang telah tertera. Lalu di sini untuk menampilkan tampilan dari data berhasil disimpan. Jadi yang pertama pada body. Oh ya, sebelumnya di data berhasil disimpan ini hanya menampilkan selama 3 detik. Lalu setelah 3 detik, maka akan masuk ke halaman tampil mahasiswa.php yang ada di sini. Ketika gagal menyimpan data, yaitu akan muncul ini. Di sini ada body, mungkin sama seperti yang saya jelaskan tadi, ada font family. Backgroundnya ada gradasi 135. Di sini ada display flags, align items, height margin 0. Lalu pada notifnya position fix untuk supaya notifnya tetap berada di layar ketika kita scroll seperti yang saya contohkan. Ini untuk top right, top dan right-nya untuk posisinya. Jadi backgroundnya sama menggunakan gradasi. Terus ini untuk warna teks, ini untuk paddingnya di dalamnya. Border radius ini untuk lengkungannya. Nah, opacity ini ketika hanya muncul notif, tetapi ketika notif show, opacity-nya berubah jadi 1. Mungkin akan saya contohkan di sini. Nah, ini gradasi, terus ini untuk notifikasinya. Lalu setelah 3 detik langsung masuk ke data mahasiswa. Lalu kita beralih ke tampil mahasiswa. Nah, di sini di file tampil mahasiswa 2 ada title, yaitu yang ada di sini. Jika saya ganti, maka akan berubah. Mungkin akan saya ganti daftar mahasiswa. Nah, akan berubah. Lalu jika ingin mengganti ini, maka bisa dicari di sini. Ini mungkin akan saya samakan juga daftar mahasiswa. Oke, akan saya jelaskan mulai dari CSS-nya.
Sebelum itu saya jelaskan tentang PHP ini. Jadi di sini untuk mengkoneksikan dengan database-nya dengan DB mahasiswa dari tabel pendaftaran mahasiswa yang diurutkan dari ID. Nah, di sini untuk mengecek koneksinya terlebih dahulu. Jika gagal maka akan muncul ini. Lalu alasan kenapa gagal. Lalu di sini ada CSS untuk font family yaitu ini. Margin sama dengan 0 yaitu untuk menghapus margin default dari browser. Padding 40 supaya isinya ini tidak menempel dengan tepi. Lalu backgroundnya sama, gradasi dengan 135. Lalu di sini ada warna teks. Oke, lalu kita menuju ke judulnya. Di judul text align sama dengan center. Di sini di tengah-tengah. Lalu color warna teks ini. Lalu font size yaitu ukuran dari teks ini. Margin bottom jarak antar teks daftar mahasiswa dan ini. Mungkin akan saya ganti. Nah, lebih jauh. Nah, ini adalah normal. Lalu font weight ini untuk fontnya. Lalu letter spacing yaitu jarak antar huruf. Lalu di bawahnya ada table container. Jadi di sini itu membungkus tabel di dalam kotak putih. Nah, ini adalah kontainernya. Nah, di dalamnya ada tabel. Terus border radius 16 px melengkung. Terus di bawah ada box shadow. Jadi supaya lebih terlihat mengambang. Lalu ada overflow X. Ini fungsinya supaya tabel bisa di scroll horizontal di dalam kontainer. Jadi tidak kita yang scroll halamannya. Nah, jadi bisa di sini. Lalu di bawahnya ada tabel. Jadi di sini pada bagian border collapse ini supaya garis tabelnya tidak double. Lalu font size ini ukuran teks dalam tabel. Lalu untuk warna color ini adalah warna yang ada di dalam tabel. Lalu untuk TH, TD ini adalah untuk memberi jarak di dalam sel dalam tabelnya.
dan juga garis bawah untuk pemisah. Lalu di sini ada TH. TH ini header tabel sama dengan judul kolom. Nah, makanya itu meskipun di sini di dalam tabelnya colornya hitam, tapi di sini tidak, dikarenakan di sini di TH-nya sudah di setting dengan ini. Nah, ini kenapa alasan setiap kotak ini ada gradasi warna, dikarenakan ada source code ini. Lalu di sini ada TR NTH child. Jadi di sini untuk memberi warna pergantian tiap baris seperti ini. Ini. Aduh. Nah, ini. Lalu ada TR hover. Jadi ketika saya mengarahkan kursornya, maka akan berwarna. Dan juga transisinya ada 0,3 detik. Lalu di bawahnya ada action BTN. Seperti biasa, ini untuk button-button. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada action button. Ada yang pertama ada display inline block. Jadi di sini tombol button itu bisa memiliki padding tetapi juga tetap berdampingan. Lalu di bawahnya ada padding 6px 12px. Ini adalah ruang di dalam tombol, yaitu vertikalnya 6px untuk horizontalnya 12px. Terus border radius ini untuk lengkungan di pojok-pojoknya. Lalu text decoration tidak ada, font size-nya ada 13px. Marginnya jarak antar tombol ini ada 2px atas bawah. Lalu transisinya ada 0,3 detik seperti ini. Nah. Lalu di sini ada untuk tombol edit, button edit. Di sini background warnanya gradasi. Lalu di sini ada box shadow. Supaya memberikan kedalaman. Nah, ini ketika kursor diarahkan ke button edit. Hampir sama seperti penjelasan tadi. Lalu di bawahnya juga sama. Yang delete berwarna merah.
Lalu di bawahnya ada back button. Nah, di sini adalah tombol tambah mahasiswa. Ini adalah besar kecilnya dari buttonnya. Lalu margin ini jarak antar button ini ke semuanya. Lalu di tengah paddingnya 12px0, background ini warna teks sama semua seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada nomor data dan no data. Ini di tengah bagiannya 25, colornya ini. Lalu di sini juga ada pop up. Ada beberapa CSS untuk pop up dan mungkin fungsinya hampir sama semua. Nah, di sini ada keyframes fade in. Jadi di sini ketika transisi masuk mulai dari sedikit mengecil sama transparan, lalu membesar ke ukuran normal. Lalu di bawahnya ada media. Nah, ini untuk mengurangi padding body, untuk mengecilkan teks label, teks tabel, lalu membuat BTN lebih lebar ini. Lalu di bawahnya ada penataan tabel, itu yang seperti ini. Ini hanya untuk kolom, mulai dari nomor sampai aksi. Lalu di bawahnya ada ini PHP. Jadi di sini untuk mengecek query-nya apakah ada datanya. Lalu di sini untuk mengulang ID-nya selalu dimulai dari nomor 1. Lalu di sini untuk mengambil baris query satu persatu. Terus di sini HTML special charge, yaitu untuk mencegah XSS agar teks dari database itu aman. Terus di sini untuk ketika mengeklik button hapus, kita menuju ke halaman edit. Lalu ketika edit maksudnya, lalu ketika klik button hapus, kita akan memunculkan notif konfirmasi terlebih dahulu. Lalu di bawahnya ada button tambah mahasiswa. Dan di sini ada pop-up untuk konfirmasi untuk hapus data. Terus di bawahnya ada JavaScript. Jadi yang pertama ada target ref. Jadi ini untuk menyimpan link tujuan dari tombol hapus yang diklik. Lalu di bawahnya ada pop-up untuk mengambil elemen dari ID confirm pop-up, yaitu konfirmasi tadi. Lalu di bawahnya ada pengambilan nilai dari button yes, terus bawahnya ada no. Lalu di sini untuk menangkap semua tombol hapus. Jadi di sini untuk mencari semua tombol dengan kelas delete btn di halaman. Lalu untuk for each ini mengulangi satu persatu tombol yang ditemukan. Terus dalam logika klik, di dalamnya ini ada prevent default. Ini untuk mencegah link untuk langsung membuka halaman baru. Jadi ketika diklik itu tidak langsung menghapus datanya. Terus di bawahnya ada target ref. Di sini mengambil URL dari data href. Lalu di bawahnya ada
pop-up style display flags untuk menampilkan pop-up konfirmasi yang tadinya tersembunyi di CSS. Lalu di sini untuk tombolnya. Nah, mungkin akan saya tunjukkan langsung. Ini untuk menghapus. Ada konfirmasinya dulu. Lalu kembali. Lalu jika ingin mengedit, nah ke sini. Lalu kita beralih ke edit yang terakhir. Sini pertama-tama mengkoneksikan dengan localhost. Lalu ini untuk mengecek ID apakah ada. Lalu di sini untuk mendapatkan ID. Lalu dari tabel pendaftaran mahasiswa. Ketika ID sama dengan ID. Lalu di sini ada proses untuk mengupdate data. Jadi di sini ada MySQL real escape string. Jadi ini untuk mencegah apapun yang ada di database untuk menambahkan huruf seperti karakter seperti ini atau yang lain. Lalu di sini ada untuk mendapatkan hasil untuk menyimpan updatean. Jadi ini untuk mengambil hasil, lalu di sini untuk disimpan di kolom ini. Ketika menurut ID tersebut ID berapa. Nah, ini adalah notifikasi ketika data sudah berhasil diperbarui. Ini ketika gagal. Nah, mulai dari sini ada HTML seperti biasa. Mungkin akan saya tunjukkan langsung. Ini untuk bodinya. Ini untuk judul menggunakan H2. Margin bottom 30 px dari sini ke sini. Formnya, ini untuk formnya. Sama seperti penjelasan saya tadi di form mahasiswa. Lalu di sini ada notifikasi untuk konfirmasi seperti ini. Nah, ini notif box-nya. Nah, di sini ada ini untuk pengambilan dari HTML untuk ditujukan ke database-nya. Jadi untuk input sama select ini ada perbedaan. Jadi untuk input ini bisa dimasukkan di dalam input, tetapi di select ini bisa dilakukan di dalamnya option. Jadi dimasukkan satu persatu.
Ketika ada lebih dari 2 atau 3, maka akan dimasukkan semuanya. Mungkin ada cara lain tetapi saya tidak tahu. Untuk selanjutnya sama seperti ini. Lalu ini adalah HTML dari notifikasi konfirmasi. Di sini untuk mendapatkan nilai dari save, terus ada notifikasi dan lain-lain. Ini untuk JavaScript-nya. Lalu ketika sudah, kembali ke tampil mahasiswa. Mungkin akan saya ulang dari awal lagi. Tambah mahasiswa. Kirim. Ya, simpan. Lalu ada ini yang simpan form. Lalu di sini yang daftar tadi, yang pertama kita akan mengedit dulu. Jadi Fabio simpan. Nah, yang simpan. Lalu akan kembali secara otomatis dan juga nanti. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.